slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. Honda terpuruk di tes Qatar, Luca Marini ungkap masalahnya. Ternyata ini jadi biang keroknya. Tim Repsol Honda terpuruk di tes MotoGP 2024 Qatar yang digelar di sirkuit Losail, pada 19-20 Februari. Luca Marini hanya mampu menempati urutan ke-20, sementara Joan Mir ada di urutan ke-19. Masing-masing dari mereka berjarak 1,7 detik dan 1,5 detik dari Francisco Bagnaia yang menjadi pebalap tercepat di tes pramusim tersebut. Marini pun mengungkapkan sejumlah masalah yang masih menjadi pekerjaan rumah buat Honda. Kata Marini, motor Honda RC213V masih memiliki masalah di ban belakang, yakni cengkeraman ban belakang ke aspal masih dirasa kurang menggigit. Sepertinya jarak kita masih jauh, tapi feeling di motor hari ini sudah membaik, jadi di satu sisi saya puas, ungkap Marini dikutip dari Crash. Tapi, yang pasti gapnya sangat besar, apalagi kita mau pasang ban baru, ban soft, kita tidak bisa menggunakannya dengan baik. Saat ini kami benar-benar memulai dari ketertinggalan, kami perlu bersabar sampai saatnya tiba, sambung dia. Lanjut Marini menjelaskan, saat ini Honda RC213V masih cukup payah saat diajak masuk tikungan, saat berada di tengah-tengah tikungan, dan saat keluar dari tikungan. Di momen tersebutlah pebalap-pebalap Honda kehilangan banyak waktu. Yang pasti ada kekurangan pada beberapa hal lain pada motornya. Tapi untuk saat ini, cengkeramannya tidak memungkinkan kami untuk menjadi cepat dan kuat, terutama dengan ban belakang yang lunak, juga dengan kecepatan pada ban bekas, ujarnya. Tidak hanya saat keluar tikungan tapi juga saat memasuki tikungan, karena hari ini saya sedikit mengikuti semua motor lain dan saya bisa melihat di mana mereka lebih kuat dari kami, tukas adik Valentino Rossi itu. Dua rider Pertamina Enduro VR46 bersinar di tes MotoGP Qatar 10 besar, bikin bangga Indonesia. Catatan membanggakan dibuat oleh duo rider Pertamina Enduro VR46 Racing Team menjelang pembukaan musim 2024. Fabio Di Giannantonio dan Marco Bezzecchi, dua rider Pertamina Enduro VR46 Racing Team masuk 10 besar atau top 10 dalam latihan resmi atau official test di Lusail International Circuit, Doha, Qatar. Dikutip dari rilis resmi Pertamina Enduro VR46 Racing Team sebagaimana diterima suara.com, tim balap milik legenda MotoGP Valentino Rossi ini memungkas pre-season test atau tes pramusim di posisi P8 dan P10. Serunya, kedua rider, Di Gia dan Bez memaksimalkan waktu pengetesan malam atas tunggangan andalan mereka, Ducati Desmosedici GP23. Adapun catatan waktu yang mengantar keduanya masuk top 10 adalah posisi ke-8 Fabio Di Giannantonio dengan 60 lap, 1 menit 51,489. Posisi ke-10 Marco Bezzecchi dengan 49 lap, 1 menit 51,678. Catatan waktu yang ditorehkan Fabio Di Giannantonio memiliki selisih hanya setengah detik dari pemimpin klasemen, Pecco, Francisco Bagnaia di catatan 1 menit 51,952. Hasil seru dibuatnya di penutup simulasi sprint. Senada Marco Bezzecchi, yang mampu melakukan peningkatan kecepatan sejak lap pertama, dan ia puas dengan kemajuan dalam 2 hari pengetesan di Qatar. Saya senang, dibandingkan saat tes Malaysia kami sudah membuat kemajuan dalam melangkah. Memang, belum sepenuhnya puas dengan time attack, karena belum bisa memanfaatkan potensi motor secara maksimal, papar Marco Bezzecchi. Akan tetapi soal kecepatan sudah mendekati grup terdepan, setelah Francisco Bagnaia, Enea Bastianini, dan Jorge Martin, kami semua bersama-sama di sana. Saya masih butuh waktu lebih dekat dengan Ducati Desmosedici GP23 dan memanfaatkan ban baru secara maksimal, tandasnya. Sementara Fabio Di Giannantonio mengingatkan bahwa tes pramusim ini masih gambaran, belum lagi balapan yang bakal dipentasakan di Lusail International Circuit pada 8-10 Maret. Kita tidak boleh lupa bahwa ini hanyalah sebuah pengetesan. Kami membawa pulang hasil menarik, approach dengan tim dan grup yang baik, serta terus berkembang, papar Fabio Di Giannantonio yang baru bergabung dengan tim Valentino Rossi tahun ini. Para pembalap memiliki kekuatan lebih, dan kami berjanji memberikan yang terbaik, lanjutnya. Senada diungkap Pablo Nieto,
tim manajer Pertamina Enduro VR46 Racing Team. Seluruh tim melakukan pengetesan dengan baik. Levelnya sangat tinggi bila dibandingkan 2023. Para rider teratas di top 10 atau top 12 sangat kompetitif. Saya puas dengan kinerja tim kami di Qatar. Fabio dan Marco siap untuk balapan pertama. Jadi apa yang bisa saya sampaikan? Kami tak sabar menunggu balapan pembuka 2024, pungkas Pablo Nieto penuh semangat. and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. Usai ditinggal Marc Marquez, bos Honda sebut paket untuk Luca Marini belum siap. Manajer tim Honda, Alberto Puig mengatakan bahwa RC213V belum siap untuk bersaing dengan Luca Marini dan Joan Mir menjelang musim baru MotoGP. Baik Marini dan Mir terkena dampak penyakit pada tes pramusim MotoGP 2024 di sirkuit Lusail, Qatar yang mengurangi waktu mereka di trek pada saat paling penting. Meskipun Honda telah membuat kemajuan dibandingkan 2023, kesenjangannya dengan Ducati masih cukup besar. Johan Zarco LCR Honda, yang merupakan pembalap Honda tercepat di sirkuit Lusail, berada di urutan ke-17. Dia tertinggal lebih dari 1,2 detik dari pemegang catatan waktu tertinggi, Francisco Bagnaia, Ducati Lenovo. Posisi ke-19 dan ke-20 datang dari dua pabrikan karena Marini terkena virus pada hari pertama tes pramusim di Qatar sebelum muntah-muntah menyebabkan Mir melewatkan sebagian besar hari kedua. Sayangnya dua pembalap kami sedang sakit, kata Puig kepada MotoGP.com dilansir dari Crash. Pada tes Senin Luca Marini terkena virus di perutnya dan Selasa Mir tidak berada di jalur yang tepat sehingga kami tidak dapat melakukan begitu banyak tes. Paketnya belum siap untuk mereka. Bukan karena mereka tidak bisa berkendara, tetapi kami masih mencari setting terbaik, kompromi terbaik untuk balapan Grand Prix, tutur Puig. Ini adalah situasi saat ini. Kami tahu bagian mana yang telah kami tingkatkan dan bagian mana yang masih perlu kami tingkatkan. Kami mencoba mempercepatnya sebanyak mungkin dengan hal-hal yang perlu kami tingkatkan untuk menerimanya sebelum kejuaraan dimulai. Kami memahami bahwa motor adalah satu paket. Bukan hanya aero saja yang harus kami garap. Kami harus memperbaiki area lain pada motor. Saat ini Anda tidak bisa hanya memperbaiki satu hal saja dengan motor ini. Kami pikir kami dapat meningkatkan di beberapa bidang lainnya. Puig juga berbicara tentang konsesi yang akan membantu Honda lebih dari kebanyakan orang. Meski demikian, Honda belum memberikan rencana konkret kapan dan di mana pembalapnya akan melakukan tes sepanjang 2024. Kami mencoba memahami opsi terbaik untuk memiliki rencana. Kami belum memiliki rencana tertutup, ujar pria Spanyol itu. Program ini akan menarik dan bermanfaat untuk pengembangan motor. Balapan pertama MotoGP 2024 akan berlangsung di pada tanggal 10 Maret mendatang. And wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't. Marc Marquez frustasi, tak mau target juara dengan Ducati. Marc Marquez tidak menargetkan kemenangan di atas motor MotoGP Ducati karena itu akan membuatnya frustrasi di tengah periode terus beradaptasi. Perpindahan Marquez dari Honda setelah 11 tahun dan 6 gelar juara dunia ke tim satelit Gresini Ducati untuk 2024 menimbulkan ketertarikan yang tak terbatas seiring dengan mendekatnya musim baru. Banyak rekan-rekannya yang menjagokannya untuk segera meraih kemenangan di atas Desmosedici GP23, meskipun Marquez terus menepis ekspektasi tersebut. Ditanya lagi tentang prospek untuk merebut kemenangan Grand Prix pertama sejak 2021 setelah hari pertama tes Losail, Qatar, Marquez mengatakan bahwa dia memahami ekspektasi yang dibebankan kepadanya. Setelah 4 tahun yang sulit yang diwarnai dengan cedera dan hasil yang mengecewakan saat Honda mulai tertinggal dari para pesaingnya di Eropa, ia belum bisa berpikir seperti itu. Saya memahami harapan para penggemar dan mereka percaya pada saya, tetapi sudut pandang lain adalah kenyataan, katanya setelah mengakhiri hari pertama di Qatar di urutan ke-16. Kenyataannya adalah saya datang dari 4 tahun yang sangat sulit di mana saya perlu mendapatkan kepercayaan diri lagi. Jika Anda melihat pramusim, saya hanya mencoba untuk mengambilnya dengan cara yang baik, tenang dan mencoba memahami motornya. Mengapa? Karena itu butuh waktu, saya manusia biasa. Dan tahun-tahun berlalu dan para pembalap muda datang, mereka lebih cepat dan ini wajar.
Setiap atlet memiliki momennya sendiri dan kemudian selangkah demi selangkah Anda harus memahami bagaimana beradaptasi dengan situasi tersebut. Tentu saja ini akan menjadi musim yang sulit, ada 2 atau 3 orang di Ducati yang membalap dengan cara yang sangat baik. Saya mencoba belajar dari mereka, tapi itu butuh waktu dan sulit. Mari kita lihat apakah saya bisa selangkah demi selangkah mendekati mereka, tapi itu bukan target saya. Jika target saya adalah menang, itu akan membuat saya frustrasi. Marquez menyelesaikan 58 lap dalam tes MotoGP di Losail, Qatar dan hanya terpaut lebih dari 0,9 detik dari Ducati pabrikan Francisco Bagnaia yang berada di puncak catatan waktu. Pembalap yang baru berulang tahun ke-31 itu merasa lebih bebas di atas Ducati GP23, tetapi mengakui bahwa nalurinya masih mengendarai motor Honda. Maksud saya di sini sejak awal saya merasa lebih bebas di atas motor, lebih percaya diri, lebih banyak bermain dengan tubuh dan itu sudah merupakan peningkatan, tambahnya. Memang benar bahwa saya masih akan tiba di sirkuit, mengendarai satu jenis motor selama 11 tahun, naluri saya adalah motor itu. Tapi, selangkah demi selangkah saya harus berubah. Saya melatih diri saya sendiri sepanjang hari dan sekarang di bagian terakhir hari ini kami mulai mengerjakan setup. Namun, pertama-tama saya hanya memperbaiki performa saya, gaya berkendara saya dan saya mulai merasa lebih baik dan lebih baik. Jadi, mari kita lihat apakah besok kita bisa membuat langkah lain. And wanna hate this, although it show up.